We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Round FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Sembilan 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas dan sahabat kreatif. Seperti yang informasikan tadi, kita di jam 16 sampai pukul 17 ada di Numpang Nampang. Dan hari ini tentunya kita akan ngobrol nih sahabat kreatif seputar webinar internasional 2020 HMJ Analisis Kesehatan ya. Dengan tema the optimization of the role of Indonesia medical laboratory technologies in examining toxoplasmosis of pregnant women during the COVID-19 pandemic ya. Dan di kita lewat Zoom ya hari ini. Sudah ada di layar, wah di layar bahasanya ya. Ada Aditya Rajasa dan juga ada M. Fahri Ramadan dan ada Wulan Aprilia. Halo, selamat sore. Halo guys. Ini gak ada suaranya. Halo. Ya, halo Kak. Nah, baru masuk ya. Boleh dong kenalan? Kak? Ya, halo. Ya, baru ada nih. Boleh kenalan satu-satu dulu teman-teman. Ini dari siapa namanya, boleh kenalan satu-satu dulu nih. Halo. Ya Kak. Halo Kak. Ya, boleh kenalan dulu. Gimana? Ini suara kami kedengeran nggak? Ya, udah ada nih. Halo. Udah ada. Oh, Oke. masuk ya Kak? Ya, masuk. Oke. Jadi sini. Oke, masuk ya Kak. Oke. Mungkin kita awali dari perkenalan dulu kali Ya, ya Kak. boleh. Kami ini dari HMJ Analis Kesehatan Poltekkes Menkes Palembang. Nah, kebetulan kami bertiga di sini perwakilan dari HMJ. Dan nama saya ini Aditya Rajasa. Dan sebelah kanan atau di sebelah kiri layar kakak, mungkin bisa perkenalan langsung deh. Ya, langsung nih biar lebih akrab gitu kan dengar suaranya. Ya Kak, perkenalkan nama saya Wulan Aprilia dari HMJ Analis Kesehatan. Satunya? Perkenalkan, nama saya Ada siapa? Fahri, Kak. Mungkin suaranya agak dijauhin karena agak gember ya, karena kedekatan sama mic-nya. Halo, coba dites lagi. Agak jauhin sedikit mic-nya, biar suaranya nggak gember. Agak dijauhin suara mic-nya ya. Nama saya M. Fahri Ramadan dari HMJ Analis Kesehatan. Oke, jadi HMJ ini apa nih kepanjangannya? Jadi HMJ ini merupakan organisasi mahasiswa Kak di tingkat institusi. Kebetulan kita di pendidikan tingkatnya tingkat diploma, jadi di sini ada organisasi mahasiswa. Nah, itu kebetulan organisasinya di tingkat internal. Kalau dalam jurusan itu namanya HMJ yang kepanjangan dari
himpunan mahasiswa jurusan, yaitu isinya mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan itu, Kak. Oke, jadi gitu ya. Dan nanti kali ini bakal mengadakan kegiatan webinar ya bahasanya gitu ya. Webinar atau webinar internasional di hari Kamis ya. Tanggal 24 September 2020. Jadi via online ya dari aplikasi Zoom dan juga streaming YouTube. Bener ya? Iya, iya Kak, benar Kak. Oke, boleh dijelasin dulu nih teman-teman untuk latar belakang event ini apa nih? Baik, mungkin dari Ketua Pola sendiri nih bisa menjelaskan. Mungkin dari Deulan bisa jelasin nih. Iya, boleh Baik, diulang terima ya. kasih Kak. Jadi latar belakang dari latar belakang kegiatan kami ini itu membahas masalah toksoplasmosis. Toksoplasmosis sendiri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit, Kak. Oke. Mhm. Terus kenapa nih diadakannya tujuan acara ini kenapa nih? Apa karena masa pandemi ini banyak yang mengalaminya atau gimana gitu? Baik, jadi tujuan dari kegiatan webinar sendiri itu yang pertama meningkatkan atau menambah pengetahuan peserta webinar mengenai penularan, faktor risiko, dan pengendalian infeksi dari toksoplasma sendiri. Kemudian itu ada meningkatkan atau menambah pengetahuan peserta tentang alat diagnostik toksoplasma pada ibu hamil. Yang ketiga itu ada meningkatkan atau menambah pengetahuan peserta webinar, analisis dan interpretasi hasil dari uji serologi toksoplasma. Terus ada yang meningkatkan atau menambah pengetahuan peserta tentang gambaran umum infeksi toksoplasma di Indonesia. Dan yang terakhir itu membekali peserta agar mampu memahami konsep dasar pemeriksaan toksoplasma pada ibu hamil. Gitu Kak. Oke, jadi tema kita boleh dijelaskan kembali ini karena panjang banget, kayak agak ribet aku tadi ya. Coba temanya apa nih? Baik Kak, sedikit memperbaiki. Tadi itu temanya ini Optimizing the Role of Medical Laboratory Technologies (MLT) in Laboratory Diagnosis of Toxoplasmosis in Pregnancy, atau dalam arti bahasa Indonesianya itu mengoptimalkan peran teknologi laboratorium medik dalam diagnosis laboratorium tentang toksoplasmosis pada kehamilan. Mungkin itu Kak. Oke, jadi seperti itu. Nah, boleh mungkin teman-teman dijelaskan nih sedikit lah ya tentang toksoplasmosis ini apa nih? Halo? Teman-teman, Halo, Kak. ya boleh mungkin salah satu dari kalian dijelasin dulu nih, karena kan orang awam juga, aku pun belum mengerti ya. Ini toksoplasmosis ini apa sih? Baik Kak, jadi toksoplasmosis itu merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh protozoa yang disebut dengan Toxoplasma gondii Kak. Gitu. Jadi sejenis penyakit yang disebabkan oleh parasit. Oke. Jadi penyakit ini emang udah lama adanya ya. Izin menambahkan kayak mungkin bisa dijelaskan untuk orang-orang awam. Biasanya itu yang bisa kita kenal itu Toxoplasma gondii ini nih biasanya disebabkan oleh kucing ya Dek. Nah dari kucing itu ada virus yang dikeluarkan dari kucing. Nah biasanya itu menyerang ibu-ibu hamil Kak. Nah makanya yang gitu. biasa kita kenal itu mengapa ibu hamil ini nggak boleh dulu nih memelihara kucing karena sebab ada virus gini Pak Kak. Oh gitu ya. Oke. Jadi penyakit ini dibawa oleh kucing dan rentan sekali terkena oleh ibu hamil gitu. Biasanya terkena oleh ibu-ibu hamil Kak karena rentan kan gitu. Oke. Berarti ini khusus kayak apa? Lebih ke perempuan penyakitnya ya? Atau gimana? Izin menambahkan Kak, jadi bukan hanya ibu hamil, itu bisa juga dengan orang-orang yang imunitasnya rendah Kak. Oh, seperti Itu juga bisa itu. terkena toksoplasmosis. Oke. Jadi kalau untuk Palembang sendiri gimana nih perkembangan atau mungkin ya berapa persen lah mungkin dalam setahun
orang terkena penyakit dari toxoplasmosis ini? Untuk kasus toxoplasmosis sendiri Kak itu berkisar 43 sampai 88%. Kalau untuk penularan antara hewan kucing tersebut ke ibu hamilnya. Oke. Jadi cukup tinggi untuk kasus ini di Indonesia. Oke, pokoknya nanti kita bakal banyak obrolan seru sore hari ini ya buat sahabat kreatif. Jadi buat sahabat kreatif juga yang pengen bertanya boleh bergabung. Kita juga live streaming lewat YouTube ya teman-teman. Jadi silakan aja kamu bisa langsung chat aja di RRI Palembang. Jadi di situ kalian bisa langsung tanya seputar tema kita buat sore hari ini. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Adit, Fahri dan juga Ulan ya, kita break dulu. Dan juga buat sahabat kreatif tetap terus stay tune di Iya, Pro 2 Kak. FM. Masih di Numpang Nampang. Say, hey, hey, now, baby. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Majulah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak, serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Bersama Aditya Rajasa, M. Fahri Ramadan, dan juga Wulan Aprilia. Dan kita masih ngobrolin seputar webinar internasional 2020 HMJ Analis Kesehatan ya. Halo, masih semangat ya? Teman-teman? Halo Kak. Masih Halo, semangat Kak. ya? Oke, tadi udah nyebutin latar belakang, terus juga ada toxoplasmosis ini penyakit apa gitu. Dan juga ini kayak apa penyakit dari hewan yang bisa menularkan kepada manusia gitu ya. Oke, kalau jenis-jenis hewannya ini kurang lebih gitu. Iya, kayak jenis-jenis hewannya ini hewan yang kayak gimana nih? Hewan apa gitu? Kalau untuk toxoplasmosis sendiri itu dari kotoran kucing, Kak, untuk penyebaran infeksi virusnya. Oke, dari kotoran kucing ya. Oke, ini hanya dengan manusia saja atau dengan bisa kena dengan hewan-hewan yang lainnya juga sehingga hewan yang lain juga bisa menyebarkan kepada manusia gitu? Atau cuman dari kucing ke manusia aja gitu? Kalau untuk penyakit toxoplasma ini sendiri, Kak, itu dari kucing ke manusia. Oke, dari kucing ke manusia gitu ya. Nah, ini kalau di masa pandemi ini artinya apa kayak kasusnya semakin banyak ya, bertambah ya, karena kan sering di rumah gitu. Ya Kak, bisa jadi untuk orang-orang yang memelihara kucing nih misalnya. Sering bersihin kotoran kucing gitu kan. Apalagi tuh ibu hamil itu sangat rentan untuk terinfeksi parasit ini, Kak.
Oke, ini kalau sudah terkena penyakit ini akibatnya gimana nih? Bahayanya seperti apa? Kalau untuk ibu hamil sendiri itu Kak, kandungannya itu bisa gugur Kak. Kalau untuk ibu hamil seperti itu Kak. Oh, jadi bisa menyebabkan keguguran gitu ya? Oke. Nah, kalau tanda-tandanya nih orang yang terkena penyakit ini gimana nih? Tanda-tanda awalnya. Kalau udah terkena ya toksoplasmosis ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke Kak, kalau untuk Ulan mencoba jawab Kak. Jadi untuk tanda-tanda dari toksoplasmosis ini, salah satunya itu Jadi kalau kasih sedikit pada aja lah ya, biar nanti nggak penasaran hamil, gitu ya, biar nanti dengerin kalau mau lengkapnya ya. Dengerin ini ditonton ya, ikutan seminarnya gitu. Bisa, bisa jadi. Jadi kalau memang lebih tahu nih apa sih tokso ini nih dan juga gimana sih tanda-tanda kalau terkena penyakit ini, bisa ikut daftar di webinar kami Kak. Mumpung masih buka nih untuk ruang pendaftarannya. Oh, masih dibuka. Ini sejak kapan nih dibuka pendaftarannya? Jadi untuk pendaftarannya udah dibuka dari hari Senin kemarin ya Dek? Iya, untuk pendaftaran udah dibuka dari Senin kemarin dan masih dibuka sampai sekarang. Jadi yang masih ingin tahu nih tentang tanda-tanda gejala toksoplasmosis bisa banget untuk daftar webinar kami. Aha, makanya tadi ya kalau dibahas semua, nah, takutnya nanti nggak ada yang ikut gitu. Udah dibahas semua ya. Iya benar itu Kak. Oke. Nah ini ada pertanyaan juga nih dari sahabat kreatif di YouTube ya. Ada Aulia, katanya mau tanya nih pesertanya berarti ada juga yang dari luar Indonesia nih. Ada nggak? Izin menjawab Kak, kalau untuk peserta di luar Indonesia itu sejauh ini ada dari Filipina. Oh dari Filipina ada ya? Iya Kak. Oke. Jadi nanti untuk konsepnya lewat Zoom ya, dari streaming YouTube gitu. Iya benar Kak, dari Zoom. Oke. Nah ini juga mau bertanya, ada Sekar Damayanti, izin bertanya pembicaranya dari mana saja nih? Baiklah Kak, untuk pembicara itu ada 4. Yang pertama itu internasionalnya itu dari Thailand, atas nama Dr. Feranot Disapaton. Yang kedua itu dari Filipina atas nama Profesor Dr. Christina Kabanakan Salibay. Yang ketiga itu dari Indonesia, dari Surabaya atas nama Dr. Hari Prasetyadi SPOGK, dan satunya lagi itu dari dosen jurusan analis kesehatan Kak, Pak Dian Ade Bianggo SST Biomed. Oke. Jadi ada berapa banyak nih narasumbernya, pembicaranya? Ada 4 ya? Jadi kami punya 4 narasumber Kak, 2 internasional, 1 nasional, dan 1 lokal yaitu dosen kami sendiri. Oke, ini artinya nanti talk show-nya nanti bakal bahasa Inggris gitu atau gimana? Ya Kak, kalau untuk talk show-nya nanti itu sudah dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin nanti pas pembicara nasional atau lokal itu bakal di-mix untuk bahasanya. Oke, jadi acara ini emang dibuka untuk umum, untuk nasional gitu ya? Bukan cuma hanya orang kota Palembang aja, tapi seluruhnya bisa ikut nih ya? Iya Kak, benar banget. Jadi bukan hanya orang Palembang, tapi dalam kelas internasional gitu Kak. Oke, terus syaratnya kalau mau ikutan apa nih? Untuk syarat itu mudah banget Kak. Jadi tinggal mengisi Google Form yang ada di poster. Itu juga bisa cek di IG-nya webinar HMJ Analis atau di HMJ Analis Palembang. Nah ini juga ada pertanyaan nih dari Aulia. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana dong kalau mau ikutan? Kalau nggak ada subtitle-nya nih. Maksudnya mungkin ada translate-nya atau gimana gitu? Gimana Kak? Ya, nanti kalau misalkan boleh bahasa Inggris, diulang, soalnya agak putus-putus.
Oke, misalnya nanti kalau bahasa Inggris yang tidak bisa bahasa Inggris gimana nanti kalau mau mengartikannya gitu, apakah nanti bakal ada translate-nya atau seperti apa? Mungkin ya Kak, kalau memang bahasa Inggrisnya yang dipertanyakan itu tuh memang lebih menuju ke ilmiah yang disangkut pautkan dengan materi, mungkin bisa nih dipertanyakan dengan pemateri. Tapi kalau memang cuma basic dari bahasa Inggris, kita juga harus memadankan nih, kita mau ikut kelas internasional, tapi kita nih nggak tahu dan nggak mengerti. Mungkin kita bisa kondisikan kita tuh maunya ikut kelas internasional tapi kita sendiri nggak tahu kayak gitu kan. Mungkin bisa dipersiapkan diri aja Kak biar bisa lebih paham mengenai materinya tadi. Karena nanti untuk bahasa Inggrisnya itu pasti dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk yang nasional mungkin sama dengan lokal ya, itu nanti ada bahasa Indonesianya karena di sini kan dominan juga dari Indonesia Kak. Mungkin gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan nanti ada pembicaraan dari bahasa Inggris, mungkin bisa diajak temennya lah ya untuk bisa mentranslate-nya gitu ya, biar mudah. Gitu ya? Ya udah bener. Iya, Atau mungkin boleh ajak juga nih temen yang bisa bisa bahasa Inggris. itu. Bisa nih kalau pembicaranya memaparkan bahasa Inggris, boleh langsung tanya dengan teman sebelahnya. Apa sih artinya? Kayak gitu mungkin bisa Kak. Gitu ya, oke. Oke, jadi ya ini juga ada yang bertanya Berliana yang ikut internasional webinar dapat sertifikat enggak nih Kak? Yang namanya seminar itu Kak, yang jelas dapat sertifikat. Ini kan kancah internasional, berarti sertifikatnya internasional juga dong. Dan kebetulan juga kami ini merupakan mahasiswa analis kesehatan di mana profesi kami ini menjadi ATLM. Nah, nantinya sertifikat yang kami berikan itu tuh punya SKP dari Patelki. Jadi nggak sekedar cuma sertifikat-sertifikatan Kak. Jadi memang yang sudah dikeluarkan oleh Patelki gitu. Oke. Jadi ini event pertama kalian atau udah berapa kali nih untuk seminar ini? Izin menjawab ya Kak. Kalau untuk seminar ini biasa kami lakukan itu 1 tahun sekali. Kalau untuk sebelum-sebelumnya itu tuh kami lakukan secara nasional. Kebetulan di tahun lalu kami lakukan di nasional dan diselenggarakan di Palembang Kak. Nah itu untuk pesertanya itu ada yang dari luar kota Palembang juga ada. Memang kalau untuk kegiatan webinar ini nih program kerja dari HMJ kami itu program kerja tahunan. Jadi tiap tahun ini memang kami mengadakan seminar ini. Nah, mengapa kami lakukan secara online untuk tahun ini? Mengingat kita masih dalam kondisi pandemik. Jadi mau tak mau kami nih masih pengen loh kegiatan seminar ini tetap terjalan. Tapi gimana caranya kegiatan ini bisa terjalan lagi seperti tahun lalu. Jadi kami buat dan kemas sedemikian rupa, dibuat jadi daring kayak gitu Kak. Tapi isi kontennya itu tetap dikemas dengan baik dan disuguhi oleh pembicara-pembicara yang kompeten Kak pastinya. Oke, jadi walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi yang namanya kayak pembelajarannya gitu ya, tetap sama gitu ya? Ya bener Kak. Oke. Pokoknya kami usahakan semaksimal mungkin untuk kegiatan ini. Oke, baiklah kalau gitu ya. Ini juga ada yang bertanya, Olivia mantap katanya. Oke, ada juga Aulia, katanya mau ngajakin Miss aku aja. Ya ajak ya. Terus juga ada My Day, Kak webinarnya berbayar atau enggak? Kalau berbayar harganya berapa nih? Pendaftaran atau administrasinya gitu ya? Untuk webinar kami, ya Kak, izin menjawab. Untuk webinar kami sendiri itu tidak dipungut HTM, jadi gratis. Wah, gratis ya, mantap ya. Oh iya, izin menambahkan. Ini kan memang diselenggarakan oleh mahasiswa ATLM ya Kak. Dan juga dapat sertifikat dari Patelki yang merupakan profesi dari kami. Boleh nggak nih dari mahasiswa lain mau ikut? Ya boleh-boleh aja ya Dek. Jadi di situ mereka dapat pengetahuan umum mengenai toksoplasmosis tadi.
Dan juga kalau memang mau sertifikat, ya kami berikan, tapi SKP-nya SKP Patelki, gitu. Oke, gitu ya. Ada juga Karneli, semoga lancar dan sukses acaranya, sangat keren gitu ya. Terus juga Berliana, Ya, mau terima tanya, kasih. selain kami dapat materi langsung dari pembicara secara online, apakah kami mendapatkan materi dalam bentuk dokumen juga? Gitu. Iya Kak, kalau untuk materi nantinya akan kami siapkan link yang udah terkumpul materi dari 4 narasumber yang akan memberikan materi pada hari tersebut Kak. Oke. Langsung dapat ya dokumennya ya? Iya Kak. Oke. Ya juga ada My Day, wah asik nih udah dapat sertifikat dan ilmu gratis pula. Yalah wong Palembang pasti seneng ya dapat yang gratis. Oke. Masih mendengarkan suara saya? Terdengar dengan jelas, Kak. Dengar ya? Iya Kak. Oke. Iya. Oke, nanti kita bakal balik lagi tentunya buat sahabat kreatif. Kita masih di numpang nampang nih buat sahabat kreatif yang mau ikutan ya. Pengen ikutan yang namanya Webinar Internasional 2020 itu bakal diadakan pada tanggal berapa ya? Tanggal berapa sih? Tanggal 24 ya? 24 hari Kamis. Tanggal 24 Kak, di hari Kamis. Jam itu 8. Jamnya jam 9 ya, Dek? Oh, jam 9 ya? Iya bener, jam 9. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi sampai 9 malam ya? Gitu nggak? Enggak. Jadi kami lakukan pagi-pagi Kak. Kalau malam nanti siapa yang mau ikut webinar kami Kak? Dari jam 9 sampai makan siang lah gitu ya. Jadi makan siang di rumah masing-masing ya? Iya, dapat makan siang tapi di rumah masing-masing. Oke, jadi via online menggunakan aplikasi Zoom dan streaming di YouTube. Berarti kamu harus daftar dulu biar nanti dikasih link gitu ya, biar bisa ikutan gabung ya. Ya Kak, benar Kak. Oke, dan sahabat kreatif tetap terus stay tune di Pro 2 FM, tentunya masih di Numpang Nampang. You are listening Pro 2 FM. Give it up for Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualita. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi saja. Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed.
di berita semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebari sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, 8 menit sahabat kreatif, kita masih di Numpang Nampang dan tentunya masih ngobrol bersama teman-teman di event webinar internasional 2020 HMJ Analis Kesehatan ya. Dan masih bareng Aditya dan juga ada Fahri Wulan. Halo. Apakah kalian masih di sana? Masih ya? Kalian lagi di mana nih? Ngomong-ngomong BTW lagi di mana? Gimana Kak? Iya, ngomong-ngomong lagi di mana tuh? Di ruangan mana? Jadi kebetulan kami ini di kampus kami Kak, di Poltekkes Palembang. Jadi di jurusan analisnya kami. Iya di gedungnya. Oke, daerah mana sih itu? Kalau alamatnya itu di daerah Sukabangun Kak, di dekat kilometer 5. Oh gitu, dekat rumah aku dong. Oh, di mana tuh Kak? Di rumahnya Kak? Ya, kita skip ya. Akhirnya ada pertanyaan lagi nih di YouTube ya. Ada Dendi Lihaya. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk menyelenggarakan webinar internasional ini? Kesulitannya apa nih?
Ya Kak, kalau untuk kesulitan dalam event internasional ini, yang pertama mungkin dalam menentukan tema. Terus ada kesulitan dalam mencari pembicara. Mungkin yang baru-baru ini tuh kesulitan dalam mencari peserta dari luar Indonesia, Kak. Oke. Oh gitu ya. Jadi emang benar-benar harus fokus ya, karena setiap tahun beda-beda ya topiknya, temanya ya. Iya Kak, setiap tahun beda-beda topiknya. Oke. Kalau untuk tahun ini sendiri kami tuh mengangkat dari visi jurusan analis kesehatan Poltekkes Palembang sendiri. Oke, dan juga berhubung lagi masa pandemi juga ya, kayaknya emang pas banget temanya itu ya. Iya Kak. Oke. Terus juga ada yang bertanya, ini ada Blue Sky, nggak ada, Kak ada persyaratan khusus nggak untuk dapetin sertifikat selain join di webinarnya? Kalau persyaratan khusus untuk mendapatkan sertifikat itu Kak, yang jelas harus daftar. Yang kedua itu ngikutin webinarnya dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir itu, nanti kan di akhir itu ada kuis tuh. Nah, untuk ngisi kuis itu minimalnya passing grade 30%. Kalau kurang dari 30% nggak bakal dapat sertifikat, minimal 30% atau di atasnya. Oke. Kita ada target nggak sih untuk pesertanya berapa banyak gitu? Untuk batasan peserta kami tidak membatasi Kak. Oke, jadi semuanya bisa join ya? Bisa daftar maksudnya gitu ya? Iya bener Kak, jadi semua kalangan itu bisa ikut nih untuk webinarnya, jadi nggak dibatasin. Oke. Untuk perkembangannya gimana nih? Setelah dibuka pendaftaran, sejauh ini sudah berapa banyak nih yang udah ikutan? Ya Kak, kalau untuk pendaftar sendiri sampai tadi pagi itu sekitaran 3.900 peserta Kak. Wah, serius loh? Iya. Iya. Banyak banget ya, jadi antusiasnya benar-benar sangat luar biasa ya? Iya Kak, alhamdulillah. Oke, jadi itu kebanyakan dari daerah mana? Untuk daerah sendiri random Kak, bukan hanya di Palembang, itu dari luar Palembang juga. Jadi hampir seluruh provinsi Indonesia itu ada ATLM yang ikut gitu Kak. Oke, begitu ya. Oke, ini juga ada yang bertanya, kenapa nih Kak kepikiran mau ambil tema tentang toksoplasmosis gitu? Pertanyaannya bagus nih. Kenapa nih pengen ambil tema itu? Oke, alasan memilih tema toksoplasmosis sendiri selain sesuai dengan visi dari jurusan kami yang terbaru itu membahas parasitologi, hal lainnya mungkin ingin sesuatu yang beda Kak dari webinar kesehatan yang lain gitu. Karena biasanya webinar-webinar lain itu mengangkat tema COVID-19 gitu Kak. Jadi ini apa ya, kayak sisi lain gitu ya. Tapi sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat umum ya. Iya Kak, karena untuk toksoplasmosis sendiri ini masih kurang dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi kami memperkenalkannya melalui webinar kami tersebut. Oke, padahal ini kayak emang udah apa ya, penyakit kayak ada di sekeliling kita gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu. Ya benar sekali Kak. Jadi nggak hanya tentang COVID-19 dulu Kak yang harus kita pantengin. Jadi di luar COVID-19 itu banyak penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita. Jadi makanya itu kami ngangkat tema toksoplasmosis ini Kak. Oke, gitu ya. Oke, kita flashback lagi nih. Buat teman-teman boleh dipromokan lagi acara kalian, terus tanggal berapa, yang mau daftar boleh kemana gitu. Silakan. Baik. Jadi bagi teman-teman RRI, bagi penontonnya dan teman-teman yang lain mungkin menonton ini, jadi bisa nih masih pembukaan untuk pendaftaran webinar internasional dari HMJ Analis Kesehatan. Untuk info-info lebih lanjut bisa pantengin nih di IG HMJ Analis PLG dan webinar internasional HMJ Analis PLG. Di situ ada semua nih Kak mengenai info-infonya dan gimana untuk pendaftarannya. Di situ ada semua. Nah, untuk pendaftaran itu sudah dibuka dari beberapa hari yang lalu dan kami akan tutup pendaftarannya H-1. Jadi besok
Mungkin masih bisa, tapi di jam-jam tertentu kami udah tutup karena kuotanya sedikit terbatas nanti Kak. Oke, gitu ya. Mungkin ada kontak personnya atau mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan lagi ke sahabat kreatif atau mungkin teman-teman yang pengen ikutan seminar ini? Halo, gimana Kak? Ya, mungkin ada kontak personnya atau mungkin ada pengen disampaikan kembali ke sahabat kreatif di yang pengen ikutan seminar ini gitu. Ada pengen ditambahkan nggak nih? Ya, Kak. Untuk kontak person mungkin selain menghubungi IG dari webinar HMJ Analis sendiri itu bisa ada di poster. Itu untuk CP mahasiswa itu ada Vindia Pradita, dan untuk kontak person umum itu ada Kak Mayang Clara dan Widya Julianti Kak. Jadi mungkin masih bingung nih sama yang ada di Instagram webinar, itu bisa tanya-tanya ke CP juga Kak mengenai alur pendaftaran. Oke. Adit, ada yang ditambahkan nggak Adit? Mengenai apa nih Kak? Mau ditambahin? Ya, mengenai... Atau boleh kami promoin IG pribadi? Enggak bercanda Kak. Kalau IG pribadi nanti langsung aja ke IG ini, pasti nanti ada kalian di situ ya. Oke, mungkin ada tambahan seputar seminar kita ini atau mungkin diajak teman-temannya. Dari Fahri juga mungkin ada tambahan nggak nih? Jadi buat teman-teman RRI ini, kalau boleh ikutan. Jadi ini kesempatan yang begitu bagus kami siapkan, dan juga ini ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman ATLM di seluruh bumi ya. Jadi seluruh negara ini bisa mengikuti webinar kami. Jadi kami itu tidak menutup peluang-peluang bagi orang-orang yang lain untuk mengikuti ini Kak. Jadi ini sangat menjadi kesempatan-kesempatan yang begitu bagus untuk mendapatkan ilmu-ilmu mengenai ATLM. Jadi buruan daftar sebelum ditutup untuk pendaftarannya. Oke, dari Fahri mungkin ada tambahan nggak nih Fahri? Mungkin cukup Kak, semuanya sudah diembat. Oh, sudah diembat ya. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman dari Webinar Internasional 2020 ya, HMJ Analis Kesehatan tadi mengadakan Webinar Internasional 2020. Thank you buat Aditya Rajasa, thank you ya. Iya Kak, terima kasih juga Kak buat untuk M. Fahri Ramadan, thank you. Wulan Aprilia, thank you ya. Pokoknya sukses buat tersebarnya pandemi COVID. Terima kasih Iya, kembali. Ya, salam buat teman-teman di HMJ Analis Kesehatan gitu, benar nyebutnya ya. Iya Kak. Salam juga untuk teman-teman di RRI Palembang Kak. Oke. Telah menyiapkan kesempatan untuk kita show up nih mengenai kegiatan kami. Oke, pokoknya sukses, banyak yang ikutan, terus juga bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya. Amin. Karena kan nanti ilmunya bisa diaplikasikan ke masyarakat umum gitu ya. Iya Kak. Oke, sekali lagi thank you ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sahabat kreatif tadi udah ngobrol bareng teman-teman dari HMJ Analisis Kesehatan Webinar Internasional 2020 ya. Jadi nanti sahabat kreatif yang pengen ikutan bisa langsung kontak person, tadi udah dikasih tahu, nomor handphone juga udah dikasih tahu, dan untuk acaranya itu bakal diselenggarakan pada hari Kamis 24 September 2020 ya. Dan tetap terus stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti.
Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Badan Pemuda